Pemirsa, kasus dugaan penjualan tiket Coldplay semakin meluas. Belum lama ini, sejumlah orang melaporkan 2 orang berinisial AS dan FM ke Polres Tangerang Selatan. Tak tanggung-tanggung, korban keduanya adalah influencer asal Batam dengan kerugian setengah miliar rupiah. Hari ini mau menginformasikan bahwa kita baru saja melaporkan inisial FM dan inisial AS atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tiket konser Coldplay yang telah diadakan pada tanggal 15 di Jakarta. Dalam hal ini, klien kita selaku korban adalah influencer sekaligus konten kreator dari Batam. Kurang lebih kerugian yang kita alami sekitar setengah M dan akan terus bertambah dengan adanya korban-korban lainnya nanti yang akan menghubungi kita terkait dengan kerugian atas dugaan tipu yang telah dilakukan oleh FM dan inisial saudara AS. Kronologisnya pertama saya kenal tuh dari teman ke teman sama si AS dan FM ini. Jadi 2 orang ini pasang kekasih, cowok dan cewek. Mungkin lebih spesifik nama lengkapnya ada? Nama lengkapnya saya belum berani karena di sini kan masih diduga. Bang Ujin, AS sama FM ini emang tinggalnya di daerah Tangerang Selatan? Iya, Tangerang Selatan, dan ketemuannya pertama kali di Tangerang Selatan juga, di salah satu kafe. Sekitaran tanggal 22 Mei, di bulan Mei. Di bulan Mei. Ngobrol langsung tuh ya saya tanya-tanya, ini benar nggak kamu memang punya tiket komplimen ini? Dia bilang ini dari abang kandungnya, sedangkan pusatnya adalah cewek, si GDA. Jadi abang kandungnya itu siapa? Nah ini yang dibilangnya keluarganya, macam-macam tuh apa? Apakah itu teknik membohongi atau sebenarnya memang ada? Jadi kita memang bingung nih gimana-gimananya. Karena saya juga korban di sini bilang kalau memang di awal dia ada tangannya lagi, ngapain saya ambil sama dia? Langsung aja ke tangannya itu gitu loh. Berarti kan dia udah membohongi saya secara nyata, tanda tangan segala macam untuk menipu saya di saat itu. Ada komplotan. Jadi klien kami itu kurang lebih pembelian tiketnya 100 lebih tiket untuk Coldplay ini. Nah, peran sertanya adalah jadi inisial FM dan AS inilah yang mempertemukan klien kami dengan GDA. Dia yang mempertemukan, duduk di satu meja, ada dokumentasinya, ada perjanjian penandatanganannya. Jadi klien kami bayar lunas di awal, dijanjikan tiket H-3 paling lambat sudah diberikan, tapi ternyata tidak diberikan. Dengan adanya si GDA bisa hadir, kemudian ada AS, ada FM juga di situ, berarti kan ini suatu komplotan yang sudah terencana dan terstruktur. Terlebih di belakang mereka siapa yang merencanakan, itu yang harus dikupas tuntas. Jangan justru mereka bertiga ini kemudian dikambing hitamkan, seakan-akan merekalah pelaku utama. Dengan nominal perputaran yang disampaikan PPATK 40 miliar yang dikoordinasikan oleh anak di umur 19 tahun dan 20 tahun, ini kalau dipikir pakai logika aja tidak masuk akal. Untuk di Tangerang Selatan, atas pelaporan terhadap FM dan AS baru kita. Kemungkinan besar korban yang lainnya belum berani angkat suara. Dan yang kita ketahui, klien kita ini selain klien kita kan ada beberapa korban. Itu diberikan iming-iming, sabar dulu. Saya lagi ini kan GDA. Tapi kan kita tidak tahu dia satu rangkaian atau tidak dengan GDA. Bukan hanya 2 terlapor, keluarga mereka juga dianggap ikut menikmatinya. Itu sebabnya setelah 2 orang bisa jadi mereka akan melaporkan yang lainnya atas dugaan komplotan. Lalu bagaimana kronologi kejadiannya? Dan juga kita sangat yakin di sini atas bukti yang kita miliki, kami sangat menduga bahwa dengan nominal yang sangat fantastis, ini tidak mungkin hanya keterlibatan 2 atau 3 orang. Terlebih kita ketahui bahwa inisial GDA statusnya telah dijadikan tersangka oleh Polres Metro Jakarta Pusat dengan adanya total aliran juga. Kita sangat yakin di sini atas bukti yang kita miliki, kami sangat menduga bahwa dengan nominal yang sangat fantastis, ini tidak mungkin hanya keterlibatan 2 atau 3 orang. Terlebih kita ketahui bahwa inisial GDA statusnya telah dijadikan tersangka oleh Polres Metro Jakarta Pusat dengan adanya total aliran dana kurang lebih 40 miliar ya. Nanti mungkin detailnya akan dijelaskan rekan saya. Dan juga dengan adanya keterlibatan 2 orang lainnya, yaitu inisial FM dan AS yang saat ini telah kita laporkan pada tanggal 20 November 2023, ini sangat dimungkinkan ada peran-peran orang ataupun yang merencanakan secara struktur, terorganisir, dan tidak mungkin anak-anak kecil kemudian bisa menskenariokan ini semua. Gitu, mungkin rekan saya sekarang. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan juga dari IDN Times,
dari Pusat Pelaporan dan Analisa Perputaran Keuangan, transaksi keuangan PPATK, itu menyatakan bahwa perputaran aliran dana itu sudah mencapai 40 M di rekening terlapor. Itu dari rentang waktu kurang lebih bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023 waktu pelaksanaan konser kemarin. Kemudian juga kami menduga dari pelaporan perkara ini itu terlibatnya dari pasangan terlapor, yaitu inisial ASF, yang mana kami menduga dari tindak pidana ini si ASF ini menerima aliran dana. Kemudian kami menduga juga dari keluarga terlapor itu juga menerima terlibat dalam peristiwa rangkaian perkara ini gitu. Nah, dari hal tersebut korban klien kami itu menderita kerugian kurang lebih 500 kurang lebih setengah M. Karena dia itu meyakinkan si FM sama AS ini. Meyakinkannya itu kan, jadi klien kita ada perjanjian tertulis tegas hitam di atas putih, ada saksinya juga, kwitansi, bahkan setelah kita track juga identitasnya sesuai. Jadi kan kita percaya, bahkan KTP diberikan, alamat rumah diberikan, semuanya diberikan, kan itu sangat meyakinkan. Nah, kurang lebih seperti itu sih dari kita. Apapun yang saya minta untuk meyakinkan tuh dia kasih, tapi ternyata semua bohong. Yang dia bilang keluarganya, abangnya, abang kandungnya, bohong semua. Menurut pihak kepolisian, kasus dugaan penipuan jual beli tiket konser Coldplay akan terus diselidiki. Apalagi belum lama ini Polres Metro Depok berhasil mengamankan pria berinisial DS terkait dugaan kasus penipuan itu setelah korban melaporkannya. Lantas apakah dua terlapor itu juga akan segera dijemput paksa pihak kepolisian? Kalau saya pribadi untuk dibagikan juga ke teman-teman saya. Per tiketnya berapa, Pak? Per tiketnya variasi di sini. Paling kecil tuh 5 jutaan, 4 sampai 5 jutaan paling kecil. Ya. Cuman posisinya di sini kenapa diduga keluarganya ikut masuk? Dia mempertemukan saya. Jadi seolah-olah saya dicuci otaknya biar nggak usah bikin laporan untuk si anak AS dan FM itu. Disuruhnya saya untuk gabung untuk dukung si GDA ini untuk biar laporannya satu aja, kita nyerang GDA. Saya kan nggak mau tahu, saya kan nggak ada urusannya dengan GDA. Jadi ini bermain rantainya ini yang harus kita cari nih. Jadi makanya saya minta tolong buat masyarakat Indonesia, khususnya dipantau kasus ini, diambil, dilihat sedetail-detailnya apakah kasus ini tuh ada orang di belakangnya. Karena kasihan kami, korban. Posisinya kami korban, bukannya cuma saya sendiri, masih banyak nih korban-korban yang mungkin belum melapor, belum bisa bersuara seperti saya di sini. Jadi peran dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, ayo ini sudah ada atensi publik di Indonesia. Ini Polri di sini itu udah menjadi atensi publik. Ini namanya juga loh di sini. Jadi saya mohon banget diproses secara cepat, transparan. Jangan pernah ada di belakang itu ditutup-tutupin. Buka semuanya. Siapa baliknya ini? Detik ini kita nggak tahu nih siapa tersangka utama. Nggak mungkin dong terorganisasi seperti itu, rapi, anak umur 19 tahun. Saya aja umur 25. Nggak kepikiran bisa kayak gitu di umur 19 tahun. Ya harapan kami, polisi harusnya membuat satu posko ya, posko terpadu yang dimana para pengacara maupun korban bisa menyampaikan aspirasi ataupun laporannya di satu titik. Apakah di Polda Metro atau di Metro Jakarta Pusat. Karena berdasarkan press release terakhir kali yang diadakan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, silakan melapor sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Gitu. Harusnya kan dibentuk satu. Saran kita dibentuk satu agar lebih terorganisir terhadap laporan ini. Dan kemudian dalang di balik ini semua diangkat. Siapa sebenarnya? Jangan anak-anak kecil ini kemudian dijadikan kambing hitam. Seakan-akan mereka yang skenario-kan. Apalagi ada isu di media beredar uang sudah sampai Belanda dan lain sebagainya. Ini kan jadi tanda tanya besar. Hebat banget mereka. Seorang perempuan di Bekasi memilih curhat di media sosial setelah penanganan kasus pelecehan seksual yang dialaminya oleh Polres Bekasi Kota dan Kejaksaan Tinggi Negeri Bekasi dianggap lambat. Dalam unggahannya itu, korban telah melaporkan kasus pelecehan seksual ke Polres Bekasi Kota dengan nomor laporan LP_B
Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya. Dengan terlapor DS kekasihnya. Di mana keadilan? Saya korban pelecehan yang merasa hak keadilan saya dikebiri oleh dua institusi penegakan hukum di negeri ini, yaitu Polres Metro Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Bekasi. Saya butuh keadilan. Sesuai dengan rekamannya, perempuan itu mempertanyakan di mana keadilan untuk kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Namun hingga saat ini dia belum menemukan jawaban yang memuaskan. Lantas apa kata publik dan selebriti? Ya ampun, ini korbannya awalnya waktu terjadi pelecehan itu di umur 14 tahun. Kemudian berani melapor di umur 16 tahun. Dan sampai sekarang dia berumur 18 tahun ini masih belum ada penanganan kasusnya alias mandek gitu ya. Tolonglah, ini korban-korban seperti ini tuh nggak boleh dibiarin gitu aja gitu loh. Karena pelakunya sekarang mungkin masih leha-leha di luar sana dan bisa jadi ada korban lainnya. Kalau memang tidak bisa ditegakkan seperti ini ya, saya berharap semoga kedepannya atau kasus ini segera diselesaikan, ditangani, dan juga kedepannya tidak akan ada lagi. Sementara itu, suami yang kesal dengan kelakuan buruk istrinya merekam dan memviralkannya. Dalam video itu, si suami sengaja pergoki istri sedang dengan pria lain. Suaminya langsung menemui dan sementara istrinya yang ketahuan merasa bersalah dan bersimpuh mohon maaf. Hati suami terasa hancur ketika mengetahui pria selingkuhannya mengungkapkan jika ia mau diajak kencan lantaran perempuannya mengaku sudah bercerai. Walhasil suasana pertemuan itu menjadi kelabu. Akibatnya aksi itu menuai beragam komentar. Biar semua orang tahu. Yuk, yuk, duduk. Duduk, kata gua duduk. Tunggu di video atuh. Viralin lo. Dia temikirkeun aing salakina. Sebagian besar banyak yang mendukung aksinya dan menyarankan untuk segera bercerai. Lantas bagaimana dengan tanggapan para selebriti? Anak di rumah 2. Ya apa? Ngomong lu cerai. Mana mata orang cerai. Kamu ngapa-ngapain kayak gini lagi, ha? Maaf lu, ha? Kamu mikirin perasaan aku, ha? Kamu mikirin perasaan kamu di rumah? Ya udah maafin. Paruman video ya. Dan ini gambar mau aing dikira aku dia. Maaf ya, udah cukup malu. Jangan salah. Cuma ngomong. Tadi sih ada. Iya. Arahnya salah. Bang Doni. Mana aing lapor kan kayak